Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam bentuk video pembelajaran ini. Dimanapun kita berada, semoga kita selalu sehat dan juga semangat dalam belajar. Karena ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu, serta harus selalu disertai dengan doa. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah wawasan Nusantara bermula ketika bangsa Indonesia menyatakan diri bersatu dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada tahun 1945, tekad persatuan ini mendapat legalitas yang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ikrar bersatu dan nasionalisme dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju suatu negara yang berdaulat dikembangkan dalam konsep geopolitik Indonesia yang dikenal sebagai wawasan Nusantara. Secara etimologis, kata wawasan menunjukkan cara pandang, cara lihat, dan cara tinjau individu. Sedangkan kata Nusantara yang merupakan rangkaian dari kata Nusa dan Antara adalah suatu konsepsi untuk menggambarkan suatu wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Sedangkan secara terminologis, menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa, atau daerah. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah yang biasa disebut Trigatra dan aspek sosial yang biasa disebut Pancagatra. Nah, Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat.
yang dinamakan korelasi dan interdependensi, yang artinya adalah yang pertama, Trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional. Yang kedua, merupakan suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Dan yang ketiga, terjalin hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional. Lalu kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain, serta kekuatan beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lain. Nah, selanjutnya peran warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai-nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik di Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Selanjutnya, mari kita simak video ini untuk menambah wawasan terkait materi wawasan Nusantara. Di dalam video ini terdapat keberagaman dan kebersamaan yang ada di negara Republik Indonesia. Mari kita simak. Saya Prima Harlitzega, seorang anak desa di sudut barat Indonesia, berbicara tentang Indonesia. Ya, Indonesia, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan segala kekayaannya. Kekayaan alam, berjuta suku, dan budaya tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Beragam kepercayaan dan agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu menjadi identitas negara kita, Indonesia. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berbicara tentang cara pandang atau visi bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan pertahanan. Wawasan Nusantara itu sendiri menjadi pedoman, pandangan, motivasi, serta rambu-rambu bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara menjadi sarana untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Di dalam kehidupan sosial itu sendiri, salah satu implementasi wawasan Nusantara yaitu mengembangkan sikap toleransi antar masyarakat Indonesia dan menghindari perbuatan dan tindakan yang dapat memicu konflik atau perselisihan antara masyarakat. Tapi, bagaimana realitanya? Indonesia sekarang dalam krisis toleransi. Konflik terjadi di mana-mana. Saya tak akan melupakan sejarah. Konflik sampit antara suku Madura dan Dayak, konflik Ambon, pengusiran mahasiswa Papua di Yogyakarta, rasisme terhadap etnis Cina tahun 1998. Indonesia adalah negara yang beragama. Tertulis dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang terjadi malah agama dijadikan perdebatan, paham fundamentalisme, radikalisme terjadi di mana-mana. Semua berlomba membuktikan bahwa mereka benar. Indonesia kehilangan jati dirinya, Indonesia kehilangan nasionalismenya. Bhinneka Tunggal Ika telah luntur di dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Katanya Indonesia tanah surga, tapi para pemimpin mementingkan dirinya untuk membuat surganya sendiri. Selama ini kita berperang di dalam rumah kita sendiri. Kita tidak sadar bahwa kita semua adalah saudara. Indonesia perlu perubahan, tidak lain itu datang dari dalam diri kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia. Indonesia itu unik, jadi mari satukan rasa dan karsa agar Indonesia menjadi rumah yang nyaman untuk kita tinggali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan sudah menyaksikan serta sudah mempelajari apa yang sudah saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi teman-teman semua. Maaf jika ada salah kata dan banyak kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.